Baik pemirsa, kita lihat kami memiliki data sebaran COVID-19 nasional. Bagaimana perkembangan kasus minggu terakhir saat level atau PPKM level 4 ini diperpanjang. Ini dari hari ke hari, 3 Agustus, kemudian 4 Agustus Anda lihat positifnya tambah 35.867, sembuhnya tambah 34.251. Yang meninggal dunia 1.747 orang bertambah pada 4 Agustus lalu. Kemudian kita akan beralih ke tanggal berikutnya. Karena memang di beberapa hari terakhir ini juga masih di angka di atas 30.000 pertambahan kasus. Betul, 5 Agustus ini pertambahan kasus positifnya ada 35.764. Yang sembuh alhamdulillah Dr. Nasir memang bertambah 39.726. Tapi rasanya memang angka kematian juga masih tinggi. Yang meninggal dunia 1.739 pada 5 Agustus lalu. Kemudian bagaimana tanggal 6 Agustus? Positifnya melonjak 39.000 dari 35.000 kemudian menjadi 39.000, sembuhnya 48.000 lebih, hampir 49.000, yang meninggal 1.635. Kita lihat 7 Agustus lalu, artinya di akhir pekan, positifnya ini tambah 31.753 kasus. Kemudian kesembuhannya bertambah 39.716, meninggal dunia bertambah 1.588. Sementara 8 Agustus kemarin positif bertambah 26.415, sembuh 48.508, meninggal bertambah 1.498. Nah, hari ini juga sudah diumumkan positif kasus baru. Kasus COVID-19 ini bertambah 20.709, kemudian sembuhnya bertambah 44.959, meninggalnya bertambah 1.475. Tentunya duka kami untuk keluarga yang kehilangan anggota keluarganya akibat COVID-19. Baik, nanti kita akan lanjutkan perbincangan ini bagaimana Dr. Nasir dan juga Pak Pandu melihat angka-angka tadi, data perkembangan pertambahan jumlah kasus, kemudian juga pertambahan orang yang berhasil sembuh, dan juga angka kematian dari sepekan terakhir ini untuk bisa mempengaruhi, menilai apakah memang pemerintah perlu untuk memperpanjang PPKM level 4 ini. Tapi sudah bergabung narasumber lainnya juga bersama kita, Bang Sarman Simanjorang selaku Ketua Umum HIPI DKI Jakarta. Selamat malam Bang Sarman. Selamat malam Mbak Putri, selamat malam Pak Nasir, Pak Pandu, salam sehat dan semangat untuk kita semuanya. Baik, tadi kita sudah mendapatkan pandangan mengenai PPKM ini dari segi kesehatan, dari juru wabah, dari Dr. Nasir juga. Nah, ini dari pandangan segi ekonomi. Bang Sarman punya pandangan apa selama sepekan terakhir ada PPKM level 4, bagaimana mempengaruhi perekonomian di tanah air ini? Ya Mbak Putri, jadi malam ini memang pengusaha-pengusaha sedang H2C, harap cemas untuk mendengarkan daripada keputusan pemerintah apakah memang PPKM level 4 ini diperpanjang atau tidak. Kalau kita lihat memang kondisi daripada pelaku usaha ya, terutama memang pelaku-pelaku usaha kita di sektor perdagangan, khususnya yang berdagang di pusat-pusat perdagangan atau mungkin di mal, kemudian juga aneka jasa yang sampai saat ini belum bisa buka, udah hampir 1 bulan lebih. Jadi bisa dibayangkan mereka tidak punya profit, tidak omset, tidak ada omsetnya, akan tetapi di satu sisi pengeluaran mereka harus keluar dari sisi biaya operasional, termasuk gaji-gaji karyawan dan pekerja. Jadi kalau kita lihat ya kondisinya memang ini sangat-sangat memprihatinkan sekali. Cash flow mereka sudah di ujung tanduk, daya tahan mereka juga mungkin berbeda-beda ya. Jadi artinya kalau ini sangat-sangat masih diperpanjang, tentu ini menjadi suatu kondisi yang sangat-sangat berat bagi pelaku usaha. Namun demikian Mbak Putri, kami sangat berharap memang ya pemerintah bisa memutuskan dengan bijak PPKM ini. Tapi saya bicara hanya khusus di DKI Jakarta. Nah, di DKI Jakarta sesuai dengan sampaikan oleh Pak Pandu tadi, per hari ini ya, per hari ini data per hari ini
itu di Jakarta kasusnya itu sudah di bawah 1.727 orang. Kemarin masih ada di angka 1.649, udah turun 50%. Ya, angka kesembuhannya hari ini juga udah 1.010, udah lebih banyak yang sembuh daripada yang kasus. Jadi menurut kami memang, saya nggak bicara di luar Jakarta. Ya, tapi kalau kita lihat di Jakarta, kami sangat berharap pemerintah sudah bisa menurunkan levelnya dari level 4 ke level 3 sehingga memungkinkan teman-teman kita pengusaha ini udah bisa buka kembali dan mereka punya psikologinya itu sudah terbangun bahwa ada peluang untuk mampu mereka melanjutkan usahanya, ada profitnya, ada omsetnya, ya sehingga diharapkan juga tidak akan melakukan PHK, apalagi sampai dirumahkan, gitu Mbak Putri. Baik Bang Sarman, Dr. Nasir, tadi kita sudah dengarkan bagaimana pandangan ataupun pendapat Bang Sarman menilai kondisi kita ini, terutama khususnya di DKI Jakarta. Apakah dengan penurunan angka tadi sampai 50%, jumlah kasusnya menurun, kalau menurut pendapat Dr. Nasir, sudah waktunya untuk lebih dilonggarkan lagi PPKM ini? Iya, begini, kalau kita evaluasi data yang tadi diungkap oleh TV One, saya melihat kita perlu lebih hati-hati. Seperti misalnya data hari ini, Pak Pandu. Data hari ini yang positif itu 20.700. Dari pemeriksaan 99.000 sekian. Ternyata yang diperiksa pakai PCR itu hanya 39.000. Sisanya 60.000 sekian diperiksa pakai antigen. Nah, antigen ini ditambahkan sekaligus. Saya pikir ini keliru hanya untuk mengejar angka positivitas rendah. Ini kan semua palsu. Harusnya yang ditambahkan itu hanyalah yang antigen positif. Yang antigen negatif tidak boleh ditambahkan. Dia masih harus dikejar dengan PCR. Jadi positif 20.000 itu 39.000 dari PCR, sisanya itu dari antigen. Ini maksudnya apa? Mau memperkecil angka agar kelihatan keren, ada keberhasilan. Tapi kemudian kita lihat di satu pihak sangat kontradiktif. Kematian masih tetap tinggi. Pasti ini ada something wrong. Nah, dalam keadaan seperti ini, strategi PPKM harus dirubah. Tidak berarti PPKM ini harus terus dipertahankan seperti ini. Mungkin perlu ada pendekatan yang lebih arif, yang lebih bijaksana. Kalau saya, PPKM ini perlu dievaluasi secara cermat. Tidak sekadar memiliki dinilai dari pertimbangan-pertimbangan politis, tapi pertimbangan public health ini yang nomor satu di sini. Itu ya, pertama. Kalau kita bicara PPKM, Mbak Putri, harus juga kita kaitkan dengan keberhasilan dari vaksinasi. Vaksinasi ini Presiden sudah bilang cepat-cepat. Menteri Kesehatan bilang untuk tenaga kesehatan diberi Moderna itu yang suntikan booster ketiga itu. Coba lihat berapa banyak yang bisa dijangkau dalam 1 bulan ini. Sangat sedikit. 3 minggu, sangat sedikit. Bahkan perintah itu dibawa, dilapis dengan perintah-perintah birokratis yang tidak benar. Saya kasih contoh. Ada rumah sakit, satu rumah sakit An-Nisa di Tangerang. Ada rumah sakit Mayapada. Itu tenaga kesehatan yang kebetulan divaksin di luar kedua rumah sakit itu. Tidak boleh divaksin Moderna di situ. Harus pergi ke rumah sakit. Di mana tempat dia waktu itu ada di mana, di Rio apa di mana. Ini kan pertimbangan perintah yang mempersukar orang. Ini masa pandemi, pendekatan kedaruratan itu tidak dimiliki oleh kebijakan ini. Nah, ini kebijakan dari mana? Yang malah menghambat begitu dokter ini ya? Ini menghambat. Menteri Kesehatan sudah bilang 2 minggu selesai. Aparat di bawah Menteri Kesehatan itu melakukan kebijakan seperti ini. Baik. Memang saya tahu ini barangkali bermaksud baik untuk mencegah orang-orang lain nyelonong. Tapi itu kan ada cara lain. Ada cara lain untuk membuktikan hal itu. Baik.
Baik, Pak Pandu mungkin juga punya pandangan terhadap apa yang disampaikan oleh Bang Sarman dan juga Dr. Nasir tadi. Dengan kondisi DKI Jakarta yang seperti ini, angkanya sudah menurun sampai 50%, sudah cukupkah, sudah layak, pantaskah untuk bisa dilonggarkan? Karena kalau Dr. Nasir bilang ini harusnya ada pendekatan tersendiri. Juga mungkin bisa berikan pandangan ataupun komentar terhadap cerita mengenai vaksinasi tadi yang dikatakan oleh Dr. Nasir. Pak Pandu, silakan. Ya, terima kasih. Jadi sebenarnya kita harus melihat keseluruhan, tidak melihat satu indikator saja. Memang kasus menurun, rumah sakit menurun. Dan sebenarnya juga Jakarta sudah diubah levelnya, sudah level 3,5 sebenarnya. Apakah nanti setengahnya lagi akan dilakukan? Nah itu tergantung apakah yang sudah dilakukan itu sudah cukup stabil. Kalau kita lihat data yang dilakukan oleh Kemenkes, Jakarta itu masih assessment-nya masih level 4. Jadi harus tetap dipertahankan di level 4. Kalau ada modifikasi, mungkin modifikasinya yang sifatnya sangat terbatas dengan menjamin bahwa protokol kesehatan itu betul-betul bisa dipertahankan. Karena Jakarta sudah mewajibkan untuk setiap aktivitas penduduk harus menyerahkan sertifikat vaksin. Ini suatu kemajuan di mana mendorong supaya orang-orang yang masih ragu untuk divaksin segera divaksin. Tetapi betul kata Pak Nasir bahwa Jakarta itu kegiatan vaksinasinya harus bisa memberikan pelayanan yang lebih mudah. Misalnya Jakarta semua layanan vaksinasi bisa memberikan pelayanan pada semua penduduk Indonesia misalnya yang kebetulan beraktivitas di Jakarta. Jadi tidak dibatasi harus KTP Jakarta. Ini salah satu kemudahan yang harus dilakukan. Yang penting dia punya tanda ID yang bisa direkam dalam database vaksin. Dan yang paling penting lain adalah kita melihat kematiannya menurunnya belum cukup drastis. Nah ini yang salah satu adalah tracingnya juga masih lemah. Jadi dari semua indikator yang sangat membaik di Jakarta, masih ada beberapa catatan-catatan yang patut dipertimbangkan apakah bisa diturunkan ke level 3. Kalau diturunkan ke level 3, harus ada persyaratan-persyaratan yang harus ditambah supaya tidak terjadi kenaikan kasus yang sudah menurun ini. Karena prediksi kami memang Jakarta akan menurun terus kalau semua kegiatan atau semua regulasi yang terkait dengan level 4 itu dipertahankan. Dan salah satu yang juga bisa mengurangi adalah mendorong penduduk untuk meningkatkan menggunakan masker dan meningkatkan cakupan vaksinasi pada semua orang yang beraktivitas di Jakarta walaupun dia KTP-nya bukan KTP Jakarta. Baik Pak Pandu, nanti Bang Sarman juga bisa berikan komentarnya bagaimana kemudian sikap para pengusaha jika ternyata ini memang masih andai kata, karena kita masih menanti bagaimana keputusan pemerintah. Ternyata status seperti ini, PPKM level 4 seperti ini diberlakukan, diperpanjang. Nanti Bang Sarman kita lanjutkan, kami akan jeda sejenak, kami segera kembali. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Bang Sarman, tadi dikatakan oleh Pak Pandu Riono bahwa ada banyak indikator, bukan hanya satu indikator saja, bukan hanya masalah penurunan kasus saja yang kemudian menjadi dasar pemerintah untuk memutuskan apakah PPKM level 4 ini diperpanjang atau tidak. Jika kemudian tahu-tahu ternyata PPKM level 4 seperti yang kemarin kita rasakan beberapa pekan ini kemudian diperpanjang untuk sepekan ke depan, bagaimana kemudian dengan persiapan para pengusaha ini, Bang Sarman? Ya, Mbak Putri. Jadi memang tadi Pak Nasir menyampaikan bahwa kasus hari ini ada di angka 20.709 ya. Tadi saya bicara di DKI Jakarta. Betul. DKI Jakarta itu hanya menyumbang 727, ya kan? Makanya kami katakan sudah layak ini diturunkan ke level 3. Supaya berbagai aktivitas usaha perdagangan yang selama ini satu bulan lebih ini tidak bisa buka menjadi buka. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Pandu tadi bahwa
dunia usaha akan siap melaksanakan apa yang menjadi kebijakan pemerintah selama pemberlakuan level 3 misalnya. Apalagi sudah ada keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor 966 yang mengharuskan bahwa seluruh aktivitas di sektor apapun tempat itu harus menunjukkan vaksinasi. Artinya nantinya ketika misalnya level 3 ini diturunkan, pasti dunia usaha akan siap melaksanakan yang namanya pengawasan terhadap vaksinasi. Jadi artinya bahwa setiap pengunjung itu wajib divaksinasi, itu akan dilakukan. Kemudian akan melaksanakan prokes secara ketat, akan dilaksanakan. Kemudian juga dengan jam operasional akan terbatas, akan dilaksanakan. Artinya bahwa kami juga dari dunia usaha, tentu ketika sudah turun ke level 3, kami juga tidak akan mau naik ke level 4. Itu pasti komitmennya tinggi itu. Nggak mungkin kami ingin ke level 4. Pasti kan harapan kami semakin turun gitu loh, supaya kita normal kembali. Tapi dalam hal ini memang ini akan kembali kebijakan pemerintah, dan saya rasa harapan kami dari pelaku usaha di DKI Jakarta sangat besar supaya level ini bisa diturunkan. Kalau seandainya misalnya ternyata masih diperpanjang, ya tentu memang ini akan menjadi kekhawatiran bagi pelaku usaha kita. Karena pertama mungkin ada pengusaha yang mungkin bisa bertahan tapi dengan cash flow yang sudah di ujung tanduk. Artinya memang udah sangat-sangat tipis sekali. Atau mungkin yang kedua mereka juga akan melakukan rasionalisasi. Nah ini kan sesuatu yang tidak kita harapkan. Apakah akan melakukan pengurangan karyawan atau pekerja, atau melakukan PHK, atau mungkin menambah lagi karyawan yang harus dirumahkan. Nah ini kan sesuatu yang kita khawatirkan. Dan ada lagi yang saya katakan tadi, yang paling ekstrim lagi, jangan sampai misalnya ada penutupan usahanya sampai permanen. Nah ini sesuatu yang sangat-sangat kita hindari gitu loh. Jadi mudah-mudahan pemerintah bijak dalam hal ini, sehingga kita harapkan nanti dunia usaha juga memiliki satu ketenangan ya, dan ada kepastian akan kelangsungan usahanya ke depan. Baik, Bang Sarman, kami paham harapan dari para pengusaha ini yang berharap pemerintah bisa bijak untuk mengambil keputusan. Tapi ada harapan lain yang juga sempat kita bahas di beberapa perbincangan sebelumnya, Bang Sarman. Adanya bantuan uluran tangan kepada para pengusaha dari pemerintah dengan berbagai macam kemudahan. Apakah hal itu juga sudah diberikan oleh pemerintah kepada para pengusaha, Bang Sarman, sejauh ini? Ya, memang dalam hal ini bahwa ketika dalam kondisi situasi seperti ini, ya pemerintah harus hadir mengurangi beban-beban daripada pengusaha-pengusaha kita. Dan memang kita lihat bahwa pemerintah sudah mengeluarkan yang namanya relaksasi, stimulus, kemudian juga berbagai keringanan-keringanan pajak, ya, kemudian juga bantuan-bantuan yang lain. Tapi memang dalam hal ini perlu pemerintah juga melakukan evaluasi, ya. Kami selalu disampaikan apakah memang efektivitas berbagai kebijakan ini sudah mampu dirasakan oleh dunia usaha di lapangan. Nah, karena kami lihat juga banyak juga anggota-anggota kami melaporkan bahwa ada katakanlah ketika mengurus katakanlah keringanan pengembalian pokok atau mungkin bunga kepada satu bank, ternyata di satu bank bisa lancar tapi di bank lain bisa tidak lancar misalnya, termasuk cicilan-cicilan motor atau mobil atau rumah dan lain-lain. Nah ini kan perlu dievaluasi. Nah, kemudian juga misalnya contohnya kasus adalah misalnya adanya keringanan biaya listrik misalnya. Nah ternyata kita lihat ada beberapa juga dari namanya pengelola hotel, mereka juga tidak bisa merasakan itu, bahwa mereka juga tidak dapat dispensasi, tidak dapat keringanan, mereka tetap membayar full begitu loh. Nah, ini yang menurut hemat kami memang perlu dievaluasi oleh pemerintah. Baik. Supaya betul-betul berbagai kebijakan yang meringankan dunia usaha itu dapat dirasakan oleh dunia usaha di lapangan gitu. Baik, kita sudah dapatkan harapan, kita sudah dapatkan keinginan dari dunia pengusaha dan juga kebijakan mengenai keringanan-keringanan tadi yang seharusnya memang didapatkan oleh para pengusaha. Nah, ini mungkin penutup perbincangan ini dari Pak Pandu dan juga Dr. Nasr. Mungkin Pak Pandu dulu, apakah memang seharusnya dengan kondisi seperti ini, bagaimana status pemberlakuan PPKM ini berikutnya? Dari kacamata Pak Pandu, silakan Pak Pandu. Ya, jadi kalau hanya melihat indikator kesehatan, memang sebagian besar wilayah di Indonesia perlu dipertahankan level 4. Yang baik yang kita lihat trennya bagus adalah DKI. Ini spesial kasus. Dan ini menurut saya tidak serta-merta harus otomatis dilonggarkan. Tetapi bisa dipersiapkan untuk dilonggarkan pada
minggu depan berikutnya kalau ini konsisten. Sehingga tahapan itu betul-betul tahapan persiapan kalau memang kasus penurunan ini terus membaik selama seminggu ini. Karena kalau tidak, kita khawatirkan sudah dibuka, diketatkan lagi. Lebih baik kita menunda seminggu sambil mempersiapkan pelonggaran dan kita pelonggarnya bertahap. Di mana kan kalau dilonggarkan kan harus merekrut lagi karyawannya, dipanggil semuanya, dilatih. Sehingga pertahapan itu menjadi untuk waktu meyakinkan memang kita bisa buka atau kita longgarkan menjadi level 3 pada minggu berikutnya. Baik. Tapi untuk sekarang masih belum yakin. Baik. Kecuali kalau ada kebijakan yang tidak saya pahami dan mungkin bisa menjadi ketegasan dari pemerintah dan kesepakatan dari dunia usaha pada umumnya. Baik, masih dibutuhkan waktu untuk persiapan dari kacamata Pak Pandu, dari Dr. Naser, terakhir. Ya, kalau saya minta maaf pada adik juru wabah yang saya kagumi ini, saya sedikit berbeda pendapat. Menurut saya tidak perlu diperpanjang. Tapi dilakukan perbaikan dan pendekatan-pendekatan cerdas lain. Sehingga sebetulnya upaya untuk mengatasi, menanggulangi COVID ini tidak berhenti sampai di sini. Banyak pendekatan lain yang sebetulnya kita harap bisa dilakukan dengan baik. Misalnya peningkatan testing, tracing itu harus itu dilakukan. Selama ini dilakukan, tapi maaf, tidak maksimal dan tidak optimal. Yang ketiga itu pengobatan, treatment. Obat ini harus hadir di rumah sakit, di daerah-daerah, di puskesmas itu tidak ada obat ini. Ini bagaimana ceritanya menanggulangi sebuah pandemi yang begini dahsyat, kok tidak tersedia obat? Bagaimana perencanaan logistik ini bagaimana? Baik. Saya kira semua ini harus dilakukan secara cermat, secara baik, cepat, dan jangan mengorbankan orang lain hanya untuk pertimbangan-pertimbangan politis, pertimbangan-pertimbangan yang non-public health. Saya kira itu. Terima kasih Dr. Naser sudah datang dan juga memberikan pandangannya, evaluasinya terhadap pelaksanaan PPKM level 4 di lapangan seperti apa. Terima kasih sudah berbagi informasi dengan kami. Pak Pandu juga terima kasih sudah meluangkan waktunya, pandangannya sangat bermanfaat. Semoga semua ini bisa menjadi pertimbangan bagi pemerintah. Bang Sarman, terima kasih Bang sudah menginformasikan kepada kami bagaimana kemudian ataupun apa yang dibutuhkan dan apa yang diharapkan oleh para pengusaha. Kita nantikan bagaimana keputusan dari pemerintah, Bang Sarman. Sekali lagi terima kasih Pak Pandu, Bang Sarman, Dr. Naser. Baik pemirsa, kami akan segera kembali dengan kabar menarik lainnya setelah jeda berikut ini.